could be my new Shake your child. body, baby girl, make you go side to side. Earthquake, whoa, you blow my mind. Hips are going left and the zips are going. Perkenalkan, nama saya Elvina Subiring dengan NIM 323-1111-008. Perkenalkan, nama saya Angelina Laborator Asdundal dengan NIM 3233-111004. Perkenalkan, nama saya Erga Manalu dengan NIM 3233-111458. Perkenalkan, nama saya Siti Haryani dengan NIM 3232-111441. Perkenalkan, nama saya Nurmadila dengan NIM 323-111-015. Perkenalkan, nama saya Rudi Batu dengan NIM 3233-1110. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Peran Internasional dalam Mengatasi Kebakaran Hutan di Riau. Selamat menyaksikan. Nabi bohong. Pemirsa, permasalahan yang terjadi akibat pembakaran hutan di Indonesia kini memasuki menawarkan kerjasama dalam Selain dikeluhkan para wisatawan, dikhawatirkan kabut asap akan menghambat sinar umum Singapura yang digelar hari ini. Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai menyebar ke sejumlah negara tetangga di ASEAN. Singapura merilis status udara yang tidak sehat, sedangkan Malaysia terpaksa meliburkan sejumlah sekolah. Negara tetangga yang terkena dampak kabut asap cukup parah adalah Singapura. Menurut laporan National Environment Agency, sebuah badan di Singapura yang menangani permasalahan lingkungan, polutan standar indeks di Singapura sudah masuk kategori tidak sehat. Warga Singapura semakin terganggu menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Bahkan indeks polutan di Singapura mencapai level tertinggi sepanjang tahun ini. Asap tebal juga menyelimuti sebagian besar wilayah kota Kuala Lumpur dan beberapa negara bagian di Malaysia. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan proses belajar mengajar karena intensitas kabut asap semakin berbahaya bagi kesehatan warga, terutama anak-anak. Dari 57 stasiun pemantau udara yang ada di Kuala Lumpur, 34 diantaranya mencatat tingkat udara yang berbahaya bagi kesehatan. Warga juga diimbau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Malaysia juga sedang berupaya menciptakan hujan untuk mengurangi kabut asap. Tidak hanya Singapura dan Malaysia, sejumlah wilayah di Brunei Darussalam juga dilanda kabut asap. Warga setempat mulai mengeluhkan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan ini. Adapun diagram fishbone yang dapat kelompok kami ambil dari permasalahan hubungan internasional Indonesia dengan negara luar dalam menangani kebakaran hutan di Riau adalah yang pertama, cuaca ekstrim. Kebakaran hutan di Riau Indonesia sering terjadi akibat cuaca ekstrim dan faktor-faktor lainnya. Musim kering yang panjang menyebabkan curah hujan rendah dan kelembapan udara turun, membuat vegetasi kering dan rentan untuk terbakar. Suhu panas yang ekstrim memperburuk kondisi ini dengan meningkatkan risiko kebakaran. Angin kencang selama musim kering dapat mempercepat penyerapan api, menjadikannya sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, praktik pembukaan lahan. Praktik pembukaan lahan adalah tindakan di mana lahan hutan atau alam diubah menjadi lahan yang lebih sesuai untuk pertanian, perkebunan, atau tujuan lainnya. Di Riau, praktik ini sering terkait dengan perusahaan kelapa sawit yang membuka lahan hutan atau gambut dengan cara menebang pohon dan membersihkan vegetasi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, petani juga sering membuka lahan untuk pertanian dengan cara serupa, melakukan penebangan pohon dan pembakaran untuk membersihkan lahan sebelum menanam tanaman pertanian mereka. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum. Kurangnya penegakan hukum merupakan masalah serius dalam upaya mengatasi praktik ilegal pembukaan lahan di Riau. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya penegakan hukum termasuk praktik korupsi dan penyuapan yang mempengaruhi integritas aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya,
baik dalam hal personal maupun anggaran, yang membuat mereka sulit untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hutan dengan efektif. Keterbatasan teknologi dan akses ke wilayah yang terpencil juga menjadi hambatan, dan dalam beberapa kasus, dukungan politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu dapat menghalangi upaya penegakan hukum. Yang keempat adalah perluasan perkebunan kelapa sawit. Perluasan perkebunan kelapa sawit telah menjadi faktor kunci dalam masalah kebakaran hutan di Riau. Perusahaan kelapa sawit seringkali melakukan perluasan dengan menebang hutan yang ada, termasuk hutan primer atau gambut, untuk memberi tempat bagi tanaman kelapa sawit. Tindakan ini menghilangkan vegetasi alami yang dapat memperlambat penyerapan api selama musim kering. Selain itu, pembuatan saluran drainase yang mengeringkan lahan gambut sering digunakan dalam perkebunan kelapa sawit, dan ini menurunkan tingkat air dalam tanah, membuat gambut menjadi mudah terbakar selama musim kering. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang sangat luas. Dan tak jarang juga kita mendengar banyak kasus tentang kebakaran hutan di Indonesia. Salah satunya kasus yang kami angkat adalah kasus kebakaran hutan di Riau. Riau merupakan bagian provinsi yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Riau memiliki pusat kota yang berada di Pekanbaru, dan tidak hanya itu, Riau merupakan wilayah yang memiliki suhu yang cukup panas. Sebagian wilayah di Riau dipenuhi dengan gambut dan dapat mengakibatkan mudahnya terjadi kebakaran hutan di wilayah tersebut. Yang terjadi di Riau memiliki dampak yang berpengaruh terhadap negara, masyarakat, dan kehidupan alam yang ada di Indonesia. Hal ini juga berhubungan dengan tujuan utama negara, yaitu yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu yang isinya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kebakaran hutan di Riau, Indonesia telah lama menjadi perhatian serius bagi negara tetangga, Malaysia dan juga Singapura. Asap tebal yang dihasilkan oleh kebakaran hutan ini secara langsung mempengaruhi kualitas udara dan juga kesehatan, terlebih pada masyarakat di Malaysia dan juga Singapura. Sebagai respon terhadap ancaman bersama ini, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura telah membangun kerjasama yang begitu erat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan juga kabut asap. Pentingnya kerjasama ini tidak dapat diabaikan. Ketiganya telah merancang perjanjian bersama yang memungkinkan mereka untuk berbagi informasi secara real time, sumber daya pemadam kebakaran, serta teknologi pemantauan yang canggih. Selain itu, mereka juga telah bersama-sama melaksanakan operasi pemadam kebakaran yang lintas batas untuk mengatasi titik-titik api yang muncul di wilayah perbatasan. Nah, kita akan melihat bersama dalam video ini bagaimana upaya bersama yang telah berhasil menurunkan tingkat kebakaran hutan, memperbaiki kualitas udara, dan melindungi kesehatan masyarakat di 3 negara ini. Kerjasama ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana negara ASEAN dapat berkolaborasi untuk mengatasi ancaman lingkungan bersama, serta memberikan inspirasi bagi dunia dalam penanggulangan bencana alam dan juga perlindungan dalam lingkungan. Penyelesaian kasus kebakaran hutan di Riau memerlukan kerjasama yang kuat dengan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Mereka mengakui bahwa kerjasama regional sangat penting dalam mengatasi masalah kebakaran hutan yang sering melintasi batas negara. Dukungan dari negara-negara tetangga ini dalam mengawasi dan menanggapi kebakaran, serta memprotes dampak asap terhadap kualitas udara dan kesehatan warganya dianggap sebagai faktor penting. Selain itu, kita juga dapat menyoroti pentingnya perluasan kerjasama global melalui organisasi internasional seperti PBB dan Perjanjian Perubahan Iklim. Mengingat dampak masalah kebakaran hutan, Riau pada tingkat global dalam hal perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Mereka juga mendukung peran organisasi lingkungan dan kemanusiaan internasional dalam memberikan bantuan teknis, sumber daya, dan bantuan darurat dalam upaya penanggulangan masalah itu. Namun, kelompok ini mungkin juga menekankan perlunya transparansi dan pertanggungjawaban dan penanganan kebakaran hutan, termasuk pemantauan independen, pelaporan yang jujur, dan tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kebakaran ilegal. Peraturan yang mengatur kebakaran hutan mencakup beberapa undang-undang dan peraturan politik
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan lingkungan termasuk hutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan juga relapan dan pengelolaan hutan di Riau. Untuk mengatasi masalah kebakaran hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi pedoman penting. Peraturan ini menguraikan langkah-langkah yang lebih spesifik dan mencegah dan mengulangi kebakaran hutan dan lahan serta menetapkan kewajiban dan pertanggungjawaban pihak terkait. Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pengendalian kebakaran hutan berperan penting dalam menentukan kerangka kerja, pengendalian, dan pengulangan kebakaran hutan dan lahan. Peraturan ini memuat panduan dan pedoman lebih rinci dalam menangani masalah tersebut terkait kebakaran. Hubungan antara kasus kebakaran hutan di Riau dan hak asasi manusia atau HAM. Hubungan keduanya sangat erat terkait. Kebakaran hutan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap HAM, terutama dalam hal kesehatan dan lingkungan hidup. Asap yang dihasilkan oleh kebakaran dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan dan penyakit jantung, yang melibatkan hak atas kesehatan. Selain itu, hak atas informasi juga menjadi relevan, karena masyarakat berhak untuk mengetahui penyebab kebakaran dan dampaknya pada kesehatan serta lingkungannya. Transparansi dan pelaporan yang tepat mengenai kebakaran hutan juga merupakan bagian dari hak ini. Kebakaran hutan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas lingkungan hidup sehat karena merusak ekosistem, menghasilkan asap berbahaya, dan berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, beberapa orang mungkin terpaksa menjadi pengungsi lingkungan karena kebakaran, yang dapat mempengaruhi hak mereka terhadap perlindungan dan tempat tinggal. Oleh karena itu, dalam menangani masalah kebakaran hutan, penting untuk mempertimbangkan implikasinya terhadap HAM dan memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma HAM yang relevan. Malaysia dan Singapura merespon Indonesia dalam konteks kebakaran hutan di Riau dengan mengedepankan kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah ini. Keduanya telah mengadakan pertemuan dan dialog dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerjasama dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. Selain itu, Malaysia dan Singapura telah mengirimkan bantuan teknis berupa tim pemadam kebakaran dan peralatan yang mendukung upaya pemadam kebakaran hutan di Riau, termasuk peralatan pemadam kebakaran, helikopter, pesawat pemadam kebakaran, dan personil ahli. Pertukaran data dan informasi terkait pemantauan kualitas udara dan pergerakan titik api juga menjadi fokus kerjasama. Selain itu, Malaysia dan Singapura telah mengeluarkan peringatan kesehatan kepada warga mereka dan mengambil tindakan tegas seperti menutup sekolah dan aktivitas luar ruangan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di Indonesia Provinsi Riau. Kesepakatan dan kerjasama bersama juga ditegaskan, mencerminkan komitmen mereka untuk berkolaborasi dalam tingkat regional dan juga internasional dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan kabut asap di negara ASEAN. Respon ini mencerminkan upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Tidak hanya Malaysia dan Singapura, berikut beberapa negara organisasi yang bekerja sama dengan Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Selama kebakaran hutan di Riau, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara dan lembaga internasional dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap. Selain Malaysia dan Singapura, negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada telah memberikan bantuan teknis dan sumber daya, termasuk personel pemadam kebakaran, pesawat pemadam kebakaran, dan peralatan. Uni Eropa juga ikut memberikan dukungan teknis dan bantuan dalam pemantauan serta mitigasi kebakaran hutan. Selain negara-negara, badan seperti Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Amerika atau USEPA telah berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam pemantauan kualitas udara dan pergerakan kabut asap.
Selama penanggulangan kebakaran hutan di Riau, Indonesia mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai organisasi internasional dan lembaga regional. ASEAN atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi antara negara-negara anggotanya. UNDP atau Program Pembangunan PBB bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pemadam kebakaran, pemantauan kebakaran hutan, dan rehabilitasi lahan yang terbakar. UNOCA atau Qatar Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB membantu dalam koordinasi bantuan kemanusiaan selama krisis kebakaran hutan, termasuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak. UNEP atau Badan Lingkungan PBB memberikan dukungan teknis dan pemantauan dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan dampaknya terhadap lingkungan. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memberikan panduan dan dukungan teknis terkait dampak kesehatan dari asap kabut yang dihasilkan oleh kebakaran hutan. Kerjasama dengan organisasi internasional ini telah menjadi penting dalam menangani krisis kebakaran hutan di Riau dan wilayah sekitarnya, serta dalam menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan yang terpengaruh. Kebakaran hutan di Riau merupakan permasalahan serius yang telah menimbulkan dampak lokal, regional, dan internasional. Faktor penyebabnya meliputi kebakaran hutan ilegal dan perubahan penggunaan lahan yang telah mengakibatkan masalah serius seperti kabut asap yang merugikan kualitas udara, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kebakaran hutan dan mengatasi dampak kabut asap menjadi krusial karena seringkali kabut asap menyebar ke negara tetangga, mempengaruhi kualitas udara dan kehidupan warga. Selain kerjasama regional dan internasional, ada peraturan dan undang-undang yang mengatur masalah lingkungan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Penting untuk memperlakukan undang-undang ini dan memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam pembakaran hutan ilegal. Di samping itu, partisipasi masyarakat setempat juga memiliki peran penting, melibatkan mereka dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan penanggulangan bencana merupakan langkah yang konstruktif. Pemberdayaan masyarakat dan edukasi tentang praktik-praktik berkelanjutan dan pengelolaan hutan dapat membantu mencegah kebakaran hutan serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem yang penting bagi semua. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagai Demikian hasil proyek kami. Jika ada kata-kata maupun tindakan yang kurang terdengarkan, minta maaf dan semoga video yang akan menginspirasi banyak orang dan menjadi edukasi bagi kalangan kita. Kelompok kami mengucapkan dan terima kasih. Dadah!